Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mardia Buru Semiring dengan NIM 2403066065 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai saluran reproduksi unggas betina. Sebelumnya, saya akan menggambarkan dulu bagaimana bentuk organnya ya teman-teman. Oke, pada unggas betina yang aktif bertelur, umumnya hanya ovarium kiri dan oviduk kiri yang berkembang sempurna. Nah, ini gambar yang saya buat. Di bagian ini, untuk yang pertama ada ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan ovum atau kuning telur. Pada ovarium terdapat folikel dengan berbagai ukuran yang menunjukkan tingkat kematangan sel telur. Setelah ovulasi, ovum masuk ke infundibulum. Di bagian ini, infundibulum berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan dari ovarium dan merupakan tempat terjadinya fertilisasi apabila ada sperma. Selanjutnya, telur akan bergerak ke magnum. Akan bergerak ke bagian ini. Magnum berfungsi membentuk sebagian besar putih telur atau albumen. Setelah itu, telur masuk ke bagian isthmus. Isthmus berfungsi membentuk membran kerabang bagian dalam dan luar. Kemudian, telur akan bergerak ke uterus atau kelenjar kerabang. Organ ini berfungsi membentuk kerabang telur melalui pengendapan kalsium karbonat. Bagian uterus yang ini ya, ini uterus. Setelah pembentukan kerabang selesai, telur menuju vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran pengeluaran telur menuju kloaka. Setelah dari uterus tadi masuk ke bagian vagina yang nomor 6 ini, lalu setelah itu akan dikeluarkan melalui kloaka. Ini bagian ini tuh kloaka. Kloaka merupakan saluran akhir tempat telur dikeluarkan keluar tubuh. Seperti ini gambaran yang saya buat tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ reproduksi betina beserta proses pembentukan telur yang terjadi pada masing-masing organ dan lama waktu yang dibutuhkan. Yang pertama, tahap pertama itu terjadi pada ovarium. Pada organ ini terjadi pembentukan dan pematangan kuning telur atau yolk. Proses pematangan folikel berlangsung selama beberapa hari hingga siap diovulasikan. Tahap kedua terjadi pada infundibulum. Infundibulum berbentuk seperti corong dari oviduk dengan panjang kira-kira 9 cm. Pada organ ini, ovum ditangkap setelah ovulasi dan dapat terjadi fertilisasi. Waktu yang dibutuhkan sekitar 15 sampai 20 menit. Tahap ketiga terjadi pada magnum. Magnum merupakan bagian yang terpanjang dari oviduk. Di organ ini disekresikan protein-protein penyusun putih telur sehingga terbentuk albumen. Waktu yang dibutuhkan sekitar 3,5 jam. Tahap yang keempat terjadi pada isthmus.
Panjang saluran ismus adalah 10 cm. Pada organ ini terbentuk dua lapisan membran kerabang telur. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam 15 menit hingga 1,5 jam. Tahap yang kelima terjadi pada uterus atau kelenjar kerabang. Panjangnya sekitar 10 sampai 12 cm. Pada organ ini terjadi pembentukan kerabang telur melalui pengendapan kalsium karbonat dan pembentukan warna kerabang. Tahap ini membutuhkan waktu paling lama, yaitu sekitar 18 sampai 21 jam. Tahap keenam terjadi pada vagina. Selama reproduksi telur, panjang vagina sekitar 4,7 inci. Organ ini berfungsi sebagai jalur pengeluaran telur dan membutuhkan waktu beberapa menit sebelum telur dikeluarkan. Yang ketujuh ada kloaka, merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Secara keseluruhan, proses pembentukan satu butir telur memerlukan waktu sekitar 25 sampai 26 jam. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.